Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gadis Fadia Andini dari Bimbingan Konseling 3A Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, akan membahas makul perbandingan agama yang isinya tentang agama Katolik, dibimbing langsung oleh Bapak dosen Dr. Syamsul Hidayat MA. Baiklah, langsung saja kita mulai pada sejarah agama Nasrani atau Kristen Katolik. Kristen suatu agama yang dibawa oleh Yesus Kristus, putra seorang perawan suci, Maria, yang dilahirkan di Palestina lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yesus berusia 30-an tahun ketika ia berdakwah di tengah masyarakat Bani Israel atau Yahudi. Dibantu oleh dua orang muridnya, dia menyerukan agar kaum Bani Israel bertobat dan bersedia dibaptis, dan menyambut kabar gembira, yaitu kerajaan surga sudah dekat. Dia berhasil menarik simpati sedemikian banyak masyarakat Yahudi, terutama dari kalangan bawah. Namun karena ketidaksenangan para pemuka agama Yahudi yang kemudian memengaruhi para penguasa, Yesus ditangkap, diadili, dan akhirnya dihukum mati di atas tiang salib di Bukit Golgota. Dan menurut keyakinan para pemeluk agamanya, dia bangkit lagi 3 hari sesudah kematiannya. Umat Kristen percaya bahwa dengan kematian Yesus, dosa-dosa manusia diampuni Allah dan memungkinkan semua orang untuk masuk ke kehidupan abadi bersama-sama. Yesus Kristus adalah sosok yang identik dengan agama Kristen. Bagi umat Kristen, Yesus Kristus bukanlah sekedar manusia biasa atau hanya seorang rasul seperti Muhammad dalam Islam atau Musa dalam agama Yahudi, tetapi dia adalah putra Allah dan putra manusia. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dan tanpa dosa. Dalam kapasitasnya yang terakhir ini, Yesus diyakini lahir dan berdakwah lebih dari 2000 tahun silam di Palestina. Dia adalah seorang guru miskin, anak tukang kayu yang berkeliling mengajar dan menyembuhkan, disalib atas perintah gubernur Romawi dan bangkit lagi 3 hari setelah kematiannya. Dengan kematian dan kebangkitannya kembali, dosa-dosa manusia diampuni Allah dan memungkinkan semua orang masuk ke kehidupan abadi bersama Dia. Hampir semua orang Kristen menyatakan iman kepercayaannya dengan secara teratur menerima komuni. Kendati demikian, secara historis sangat sedikit bisa dikatakan tidak ada referensi yang bisa dijadikan rujukan untuk membuktikan bahwa tokoh bernama Yesus Kristus pernah hidup di Palestina pada abad pertama Masehi. Yesus Kristus tidak pernah disebut secara eksplisit dalam tulisan-tulisan para penulis di luar Kristen, baik dari sumber Yahudi maupun Yahudi non-Kristen. Hanya di dalam Antiquities of the Jews 18 ayat 64 disebutkan bahwa Yesus Kristus adalah pendiri agama Kristen. Buku tersebut ditulis pada masa terjadinya pertentangan agama Kristen dengan negara. Satu-satunya sumber yang dipergunakan umat Kristen untuk membuktikan keberadaan Yesus Kristus adalah Perjanjian Baru. Umat Kristen meyakini bahwa keempat kitab Injil, Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, disusun berdasarkan Kristus yang benar-benar hidup. Bahkan diyakini pula bahwa lahir dan berkembangnya gereja sejarah dunia sejak 20 abad yang lalu tidak terlepas dari realitas tentang Yesus Kristus yang hidup, mati, dan bangkit kembali. Keempat Injil tidak menceritakan secara detail tentang riwayat hidup Yesus Kristus ketika anak-anak dan beranjak remaja, kecuali di dalam Lukas disebutkan bahwa Yesus Kristus pernah hilang dari orang tuanya di Yerusalem saat perayaan Paskah umat Yahudi. Setelah mencari berkeliling, akhirnya mereka menemukannya sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ketika Yesus dilahirkan, bangsa Yahudi memang sedang menantikan kedatangan Mesias yang diramalkan dalam Taurat yang akan mendirikan kerajaan Israel Raya di tanah perjanjian, yaitu Palestina. Yahudi selalu menantikan Sang Mesias dan menganggapnya sebagai malaikat yang agung yang akan datang untuk memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi dan menjadikan titah mereka lah yang tertinggi dan golongan mereka lah bangsa Yahudi yang paling agung di antara semua golongan manusia.
Dari beberapa istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan sosok Yesus, kita akan mendapat gambaran bagaimana Yesus melihat dirinya dan bagaimana orang lain melihat dirinya. Sebagai Mesias, ia datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Sebagai putra Yesus, ia mengalami keintiman dengan Allah. Sebagai putra manusia, ia mengidentifikasikan dirinya dengan seluruh umat manusia. Secara keseluruhan, kebebasan dan kekuasaan yang diberikan Yesus Kristus adalah kebebasan dan kekuasaan spiritual, bukan jasmania dan politik. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas nabi agama Kristen Katolik. Di dalam kitab Bilangan 20-24 diceritakan adanya seorang pelihat yang bernama Bileam. Bileam dipanggil oleh Raja Balak untuk menyampaikan kutukan mati bagi Israel. Yang pertama ialah ketika Daud terlibat dalam peristiwa dengan Batseba. Di situ Nabi Nathan menyampaikan kutukan Allah kutukan Allah kepada Daud dan sekaligus juga hukuman yang akan diterima oleh Daud. 2 Sam 12 ayat 1-15. Dengan ucapan Nathan itu kita menemukan adanya ciri khas dari ucapan kenabian, yaitu bahwa ucapan kenabian itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama ialah yang menafsirkan, memahami, dan menilai atau menginterupsi keadaan waktu itu. Bagian kedua ialah yang berisi ancaman tentang kesulitan dan bahaya yang akan datang sebagai hukuman atas tindakan-tindakan tersebut. Dalam hal ini, Daud akan terlibat dalam peperangan sepanjang hidupnya. Ia akan menghadapi pemberontakan di dalam rumah tangganya, dan anak yang lahir dari perzinahan dengan Batseba akan mati. 2 Sam 12 ayat 10-14. Seluruh ancaman itu merupakan suatu rangkaian hukuman yang menyeluruh yang terbukti di dalam sejarah selanjutnya. Kedua bagian tersebut yaitu interpretasi terhadap kenyataan dan nubuat tentang hal-hal yang akan datang, merupakan bahan-bahan pokok dalam ucapan kenabian. Campur tangan yang kedua dari Nabi Nathan dalam sejarah pribadi Daud diceritakan di dalam 2 Samuel 7. Di sini Nathan muncul sebagai pembela tradisi atau tata cara agama Israel kuno. Nabi Nathan menyampaikan firman Allah yang menentang rencana Daud untuk mendirikan bait Allah dan menjanjikan bahwa Allah akan membangun dinasti Daud. Berita Nabi Nathan di sini bernada positif dan memberikan dasar agamania terhadap berdirinya dinasti Daud yang akan tetap memerintah Israel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ucapan kenabian tidak selalu bernada ancaman, tetapi juga dapat bernada positif yang memantapkan. Kemudian selanjutnya ketiga, kita bahas kitab suci agama Nasrani. Nasrani dalam artian Kristen Katolik. Alkitab adalah buku mengenai kehidupan melalui nama Allah, berbicara secara langsung kepada jiwa manusia. Roh reformasi sama sekali bertentangan dengan penafsiran yang berwibawa mengenai Alkitab. Sementara para pembaru mulai dari John Wycliffe dan seterusnya yang menekankan penafsiran harfiah dan gramatika dari kitab suci, mereka bukanlah penemu-penemu hal itu. Seperti yang telah kita lihat, Aquinas berpegang pada pandangan yang banyak persamaannya dengan pandangan mereka. Tetapi mereka berbeda dari dia dan dari sejumlah terbesar penafsir kuno dalam usaha mempertahankan hak dari teks itu seperti yang ditafsirkan secara harfiah. Untuk tetap berdiri sendiri, kitab suci bagi para pembaru bukanlah satu di antara banyak guru yang menegakkan rukun iman. Ia adalah fondasi satu-satunya, dan para pembaru berkehendak mempertahankan pengertian mereka tentang Alkitab, tidak peduli apa yang para penafsir pendahulu sudah katakan. Tidak peduli apakah mereka bertentangan dengan keputusan konsili-konsili. Gereja tidaklah harus jadi hakim atas arti kitab suci, karena justru kitab suci, sabda Allah, merupakan hakim gereja. Tentu saja para pembaru mempertahankan pengertian historis harfiah dan gramatika dari Alkitab. Ketika mereka mempercayai bahwa satu wibawa yang baru harus ditetapkan untuk menentang wibawa gereja. Kemudian selanjutnya yang keempat, ajaran tentang ketuhanan. Gereja Katolik mempunyai keyakinan bahwa Allah itu hanya satu, yang hadir dalam kitab pribadi, yakni Allah Bapa, Yesus Sang Putra, dan Ruhul Kudus. Keyakinan tersebut tercakup di dalam Credo Nicea dan dijelaskan di dalam Katekismus Gereja Katolik. Sesungguhnya Credo Nicea merupakan sebuah pusat informasi
dalam menjelaskan masalah keyakinan dari denominasi Kristen yang ada. Sebagaimana kegiatan konsili di Yerusalem yang pada saat itu penyelenggaranya adalah para rasul sekitar tahun 50 Masehi dalam rangka menjelaskan tentang ajaran-ajaran gereja, dan hal ini dapat menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan konsili gereja berikutnya yang diselenggarakan oleh para pimpinan gereja secara berkelanjutan. Sebagaimana tercatat dalam sejarah umat Kristen bahwa konsili terakhir yang dilaksanakan oleh pimpinan gereja di sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya konsili gereja tersebut dilaksanakan di Vatikan pada tahun 1965 Masehi. Peristiwa konsili sebagai bentuk upaya pihak gereja untuk menyatukan pemahaman umat Kristen dalam masalah teologi dan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan perkembangan gereja dan umatnya. Karena selama ini gereja selalu diterpa oleh kemelut intelijen gereja itu sendiri, sehingga lahirlah sekte-sekte dalam gereja. Orang-orang Katolik dalam melakukan sesuatu berdasarkan kepada janji Yesus yang dituangkan dalam Injil, di mana gereja Katolik percaya bahwa ia dibimbing secara berkelanjutan oleh Ruhul Kudus. Dengan demikian mereka akan terhindar dari kemungkinan kekeliruan dalam doktrin. Mereka berkeyakinan bahwa Ruhul Kudus menyingkap kebenaran Allah melalui kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Kitab suci Kristen Katolik terdiri atas kitab-kitab yang terdapat dalam Perjanjian Baru yang ada dalam Kodeks Vatikanus yang terdaftar dalam surat Hari Raya yang ke-39 yang ditulis Athanasius. Seluruh kitab tersebut adalah kumpulan ke-73 kitab suci Katolik. Kitab-kitab dan tulisan-tulisan yang dianggap kanonik oleh Gereja Katolik dikenali sebagai kitab Deuterokanonika. Tradisi suci tersebut merupakan ajaran-ajaran gereja yang telah diwarisi dari waktu ke waktu semenjak zaman para rasul. Kitab suci bersama tradisi suci disebut deposit iman. Deposit iman selanjutnya diberi tafsir oleh magisterium yang berasal dari kata magister atau Latin yang berarti guru. Otoritas pengajaran gereja Katolik yang melalui suksesi apostolik yang dilakukan oleh Sri Paus dan uskup-uskup yang berada di dalam kesatuan dengan Sri Paus. Berdasarkan Konsili Trente, Yesus telah menentukan 7 sakramen dan mempercayakannya kepada gereja. Ketujuh sakramen tersebut adalah pembaptisan, krisma, ekaristi, rekonsiliasi atau sakramen pengakuan dosa, minyak suci atau sakramen pengurapan orang sakit, imamat, dan pernikahan. Sakramen-sakramen tersebut merupakan ritual-ritual kasat mata yang penting, artinya yang oleh umat Katolik dipandang sebagai tanda-tanda kehadiran Allah serta saluran-saluran yang efektif dari anugerah Allah kepada orang-orang yang menerima sakramen-sakramen tersebut dengan di posisi yang sesuai. Katolisisme ini itu monoteistik, yaitu mempercayai bahwa Allah itu esa, abadi, maha kuasa, atau omnipresence. Allah eksis secara berbeda dan mendahului ciptaannya, yakni segala sesuatu yang selain Allah dan eksistensinya bergantung kepada Allah, dan meskipun demikian tetap hadir secara intim dalam ciptaannya. Kata Katolisisme di sini trinitarian, yaitu mempercayai bahwa meskipun Allah itu esa dalam hakikat, esensi, dan keberadaan, Allah yang esa ini eksis dalam 3 pribadi ilahi yang masing-masing identik dengan satu esensi yang perbedaannya cuma dalam hubungan mereka satu sama lain. Hubungan Bapa terhadap putranya, sebaliknya hubungan putra terhadap bapaknya, serta hubungan keduanya terhadap Roh Kudus menjadikan Allah yang esa sebagai Trinitas. Umat Katolik dibaptis dalam bentuk nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan 3 Allah melainkan satu Allah yang menetap dalam satu pribadi. Sekalipun keilahiannya Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini itu berbeda, bukan sekedar 3 topeng atau manifestasi dari satu pribadi. Iman gereja dan tiap individu Kristiani didasarkan atas hubungan dengan ketiga pribadi dari satu Allah tersebut. Sesudah penyaliban dan kebangkitan Yesus, para pengikutnya terutama ke-12 rasul semakin ekstensif menyebarkan imannya dengan semangat yang menurut mereka berasal dari Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga yang diutus ke atas mereka oleh Yesus.
Kemudian pembahasan terakhir mengenai titik temu atau persamaan ajaran Kristen, Katolik, dan Islam. Istilah kalimatun sawa diambil dari bahasa Arab dan ada dalam Al-Quran. Secara harfiah, kalimatun sawa berarti kata yang sama atau kata sepakat atau titik temu. Kemudian pemilihan nama kalimatun sawa ini didasarkan atas harapan bahwa kita dapat berdialog dan mempertemukan pandangan serta gagasan bagi beberapa anggota masyarakat dengan latar belakang yang beragam tanpa kooptasi yang satu asas yang lain. Agama-agama yang terlahir di dunia ini tidak terlepas dari kepemilikan apa yang dinamakan kitab suci. Demikian yang terdapat pada agama-agama Samawi. Kitab agama Samawi merupakan bentuk ilham yang diwahyukan Tuhan kepada Rasul-Nya sebagai risalah kepada umatnya. Aplikasi penurunan wahyu diterima secara skala bertahap berdasarkan kebutuhan. Setiap kitab suci memuat kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan dalam menjalankan kehidupan, baik secara horizontal maupun vertikal. Kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya menyangkut akidah dan syariah yang mengacu pada keesaan Tuhan dan kebaikan. Kitab Al-Quran merupakan kitab wahyu tunggal yang diyakini umat Islam, sedangkan kitab Taurat yang berjumlah sebanyak 39 merupakan kitab yang diyakini oleh umat Yahudi. Sementara kitab suci agama Nasrani mencakup ke-39 kitab Yahudi di samping 27 kitab tambahan yang disebut dengan Perjanjian Baru, dan kitab Yahudi dikenal dengan Perjanjian Lama. Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai kitab suci umat Kristen. Kata Injil ini sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu evangelion atau kabar baik, terdiri dari kata angelion atau kabar atau atau gembira. Sebuah kabar baik mengenai datangnya keimanan hakiki yang merupakan sebuah panggilan Tuhan tentang pertaubatan dan bentuk pereklesian, perubahan kehidupan yang lebih baik. Bagi kaum Kristen, kata Injil memiliki arti spiritual sebagai sebuah berita gembira atas kedatangan Al-Masih yang mempersembahkan dirinya sebagai penembus umat manusia di tiang salib setelah jasadnya dikubur. Al-Masih akan bangkit kembali pada hari ketiga sebagaimana yang termaktub di dalam kitab-kitab nubuat Perjanjian Lama. Bahasa yang terdapat dalam kitab Injil merupakan cakupan dari karangan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kesemuanya kitab Injil ini memiliki tambahan dari kitab Yahudi. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab dan disampaikan secara mutawatir. Al-Quran merupakan turunan dari bahasa Arab, dari kata bahasa Arab yaitu Qur'an, menjadikan Qur'anan yang berarti bacaan. Sisi teologis merupakan sebuah pernyataan atau firman Tuhan yang ada dalam kitab suci yang terdapat dalam kitab suci menyangkut keesaan atau ketauhidan Allah. Warna paralel paling dominan di antara ketiga tradisi adalah bahasa mereka mewakili monoteisme, yakni kepercayaan pada kemahaesaan Allah dan pada alam semesta yang tertata rapi. Mereka berbagi pengertian tentang Allah selaku sang pencipta dan sumber segala yang ada, Allah yang senantiasa berhubungan dan memperhatikan umat manusia. Dalam Alkitab Markus 12 ayat 29-30 yang berisikan jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas surah 112 ayat 1-4 katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Historis adalah suatu berita tentang kisah-kisah para nabi yang terdapat dalam kitab-kitab Samawi, seperti pengakuan terhadap Nabi Ibrahim atau Abraham sebagai bapak panutan keimanan dan seorang kekasih Tuhan. Penjelmaan ini termaktub dalam Alkitab dan Al-Quran. Sisi humanis, sisi ini merupakan sisi di mana kitab-kitab tersebut mengajarkan tentang bagaimana menjadi seorang manusia yang sebenarnya, memberikan manfaat, kedamaian, dan cinta kasih kepada sesama. Pernyataan common word di antara Yahudi, Nasrani, dan Islam tersebut meliputi pada ajaran teologis keimanan bahwa Tuhan Allah adalah yang Maha Esa, dengan melarang segala bentuk penyekutuan tak terkecuali penyembahan kepada berhala-berhala. Pembenaran terhadap masing-masing ajaran dengan memaparkan beberapa kisah Nabi dan Rasul Allah untuk dapat menemukan dasar keterkaitan mengenai kebenaran agama Allah. Pengajaran kebaikan kepada sesama sebagai dasar hidup, sebagai modal mencapai kemerdekaan dalam proyek kedamaian dan kebahagiaan di dunia hingga di keabadian.
Baiklah, cukup sekian pemaparan materi atau presentasi dari saya mengenai agama Kristen Katolik. Baiklah, sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.